PPN naik sejumput garam di atas luka. Tahun 2024, ekonomi masih susah, harga-harga masih mahal. Banyak orang yang merasa tercekik dengan kondisi ini. Mereka harus memutar otak untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang-orang masih susah beli barang. Mereka hanya bisa melihat-lihat tanpa bisa membeli. Banyak yang harus mengurangi belanjaan mereka, bahkan untuk kebutuhan pokok sekalipun. Pemerintah malah naikin PPN dari 11% jadi 12%. Kebijakan ini tentu saja menuai banyak protes dari masyarakat. Mereka merasa kebijakan ini tidak tepat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kayak garam ditabur di atas luka ya. Rasa sakitnya semakin terasa. Banyak yang merasa kebijakan ini hanya menambah beban mereka, atau ini obat pahit yang harus kita telan biar nanti hidup lebih enak. Mungkin saja. Kebijakan ini diharapkan bisa memperbaiki kondisi ekonomi dalam jangka panjang. Tapi, untuk saat ini, rasanya sangat pahit. Banyak yang ngomel, banyak juga yang pasrah. Ada yang memilih untuk protes, ada juga yang hanya bisa menerima dengan berat hati. Mereka berharap ada solusi yang lebih baik. Yang jelas, PPN ini ngaruh ke semua orang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada yang luput dari dampaknya. Semua merasakan beban yang sama. Nah, Pak Rocky Gerung, pengamat politik yang terkenal itu, juga ikutan komentar. Menurutnya, kebijakan ini perlu dikaji ulang. Dia berpendapat bahwa pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berdampak luas seperti ini. Banyak pihak yang berharap ada dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Mereka ingin suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang diambil. Keluarga-keluarga di seluruh Indonesia merasakan dampaknya. Mereka harus lebih bijak dalam mengatur keuangan. Anak-anak pun ikut merasakan perubahan ini, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil juga merasakan dampaknya. Mereka harus berjuang lebih keras untuk bisa bertahan. Kenaikan PPN ini menambah beban mereka yang sudah berat. Para ekonom pun memberikan pandangan mereka. Ada yang setuju dengan kebijakan ini, ada juga yang menentang. Mereka semua sepakat bahwa kondisi ekonomi saat ini sangat menantang. Namun di tengah semua kesulitan ini ada harapan. Masyarakat Indonesia dikenal tangguh dan selalu bisa menemukan cara untuk bertahan. Mereka berharap dengan kerja keras dan kebijakan yang tepat, kondisi akan membaik. Solidaritas dan gotong royong menjadi kunci. Masyarakat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Mereka percaya bahwa bersama-sama mereka bisa melewati masa sulit ini. Di pasar-pasar, meskipun harga-harga naik, semangat kebersamaan tetap terasa. Orang-orang saling menyemangati dan berbagi apa yang mereka punya. Ini adalah kekuatan sejati dari masyarakat Indonesia. Masa depan mungkin penuh tantangan, tapi dengan semangat dan kerja keras, masyarakat Indonesia yakin bisa menghadapinya. Mereka percaya bahwa setelah badai akan ada pelangi. Ada yang setuju, ada yang enggak, itu biasa. Pemerintah bilang PPN naik itu perlu banget. Katanya uang negara lagi kurang, tapi pembangunan banyak yang harus dikerjain. Naikin PPN biar uang negara nambah katanya. Tapi rakyat kecil, ya yang susah, makin susah. Harga barang makin mahal, PPN 12% itu kayak ditampar rasanya. Pak Rocky Gerung, yang pintar ngomong itu langsung komentar. Dalam sebuah acara diskusi terbuka, beliau menyampaikan pandangannya dengan tegas dan lugas. Katanya PPN naik itu karena pemerintah nggak becus ngurus ekonomi. Menurutnya kebijakan ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik. Daripada hemat uang negara dan berantas korupsi, malah minta duit rakyat. Rocky menyoroti bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus pada penghematan anggaran dan pemberantasan korupsi daripada membebani rakyat dengan pajak yang lebih tinggi. PPN naik itu tanda pemerintah udah putus asa, kata Pak Rocky di acara diskusi. Beliau menambahkan bahwa kenaikan PPN ini bisa jadi merupakan tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan cara untuk menyelamatkan ekonomi. Nah, omongan Pak Rocky ini bikin rame. Banyak orang yang setuju dengan pendapatnya, namun tidak sedikit juga yang merasa bahwa kenaikan PPN adalah langkah yang diperlukan. Bener enggak sih pemerintah udah putus asa? Pertanyaan ini menjadi topik hangat di berbagai diskusi publik, baik di media sosial maupun di pertemuan-pertemuan warga. Atau ini emang jalan satu-satunya biar ekonomi kita selamat? Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa kenaikan PPN mungkin memang diperlukan untuk menyeimbangkan anggaran negara dan mencegah defisit yang lebih besar. Namun,
Masyarakat tetap berharap agar pemerintah bisa menemukan solusi yang lebih adil dan tidak memberatkan rakyat kecil. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ikutan ngomong. Katanya bayar pajak itu wajib. Enggak cuma itu, Bu Sri Mulyani juga mau kasih hukuman berat buat yang enggak bayar pajak. Pajak itu penting banget buat negara, katanya. Tanpa pajak, pembangunan susah jalan. Hukuman buat yang nggak bayar pajak bakal dibikin lebih berat biar pada taat bayar pajak. Pak Rocky Gerung juga komentar soal ancaman hukuman dari Bu Sri Mulyani. Menurutnya, pendekatan ini sangat tidak efektif dan justru mencerminkan arogansi pemerintah. Katanya, itu nunjukin pemerintah sombong. Rocky menekankan bahwa ancaman hukuman hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mestinya ngajarin orang bayar pajak, bukannya nakut-nakutin. Edukasi pajak yang baik dan transparan akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Pemerintah mikirnya gampang kalau orang nggak mau bayar pajak, ya ancam aja. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman pemerintah tentang psikologi masyarakat. Ini cara yang nggak pinter, kata Pak Rocky. Dia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya lebih kreatif dalam mencari solusi. Pak Rocky juga minta pemerintah jujur soal penggunaan uang pajak. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Harus jelas, uang pajak dipakai buat apa aja. Dengan begitu, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab dalam membayar pajak. Rocky percaya bahwa dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan transparan, pemerintah bisa mencapai tujuan fiskal tanpa harus menggunakan ancaman. Kantor pajak yang tugasnya ngumpulin pajak juga nggak tinggal diam. Mereka jelasin ke orang-orang, PPN naik, itu ada manfaatnya. Katanya, uang PPN bakal dipakai buat bangun jalan, sekolah, sama rumah sakit. Naikin PPN 1% aja, katanya bisa nambahin banyak uang negara. Uang ini bakal dipakai buat bikin ekonomi maju dan rakyat sejahtera. PPN naik itu masalah yang sangat rumit. Pemerintah butuh uang buat pembangunan infrastruktur. Tapi, rakyat juga lagi susah dan tertekan. Bisakah pemerintah yakinin rakyat kalau PPN 12% itu jalan terbaik? Bisakah pemerintah jamin uang pajak yang dibayar rakyat beneran dipakai buat rakyat? Kita lihat saja nanti.